Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester. Sekarang kita kembali lagi ke pembelajaran tematik, yaitu pada tema 3 tentang makanan sehat. Pada subtema yang pertama, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan, pada pembelajaran 1 dan 2. Mengonsumsi makanan sehat membuat daya tahan tubuh meningkat sehingga kita terhindar dari penyakit yang berbahaya. Salah satunya corona ya, yang sedang terjadi saat ini. Kita harus membentengi diri kita dengan makan makanan yang bergizi supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, supaya bisa menangkal virus-virus tersebut. Lah, apakah makanan yang dikonsumsi anak tersebut merupakan makanan sehat? Kita bisa lihat anak tersebut sedang memegang garpu yang ada sayurnya, kemudian juga di depannya ada segelas seperti jus mangga ya. Nah, tentu saja anak tersebut mengkonsumsi makanan yang sehat karena sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, apa saja makanan yang dapat menyehatkan tubuh? Nah, hari ini kita akan belajar menjelaskan pengertian iklan dan ciri-ciri iklan. Yang kedua, mengetahui organ pencernaan hewan dan manusia beserta fungsinya. Yang ketiga, mengenal tangga nada mayor dan minor. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak kecil yang sedang meminum susu. Di bawahnya terdapat kalimat, minum susu setiap hari, tulang sehat, kuat, tubuh pun penuh energi. Nah, dari gambar di atas kita menemukan kalimat yang menunjukkan sebuah keunggulan dari produk tersebut. Kalimat tersebut disebut dengan kalimat iklan. Perhatikan gambar berikut seperti yang gambar sebelumnya ya. Jadi iklan merupakan suatu pesan yang berisi keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat oleh perusahaan agar masyarakat tertarik dengan produk tersebut. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci atau biasa disebut dengan kata inti dan juga gambar sesuai dengan tujuan iklan. Menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Di bawah ini ada 2 gambar contoh iklan. Yang pertama, bertuliskan konsumsilah buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin tubuhmu. Yang kedua, untuk tubuh yang lebih sehat, ayo mengkonsumsi sayur-sayuran. Nah, berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi 2, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, coba lihat iklan berikutnya, contoh iklan berikutnya. Yang pertama, iklan Yakult. Kata kuncinya adalah cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, yang kedua ada gambar kuman-kuman yang akan mendekati tangan. Kemudian kita diajak untuk mencuci tangan pakai sabun agar kuman mati, tangan pun happy. Kemudian yang di bawahnya ada gambar keran yang sedang menetes dengan bertuliskan, mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Lah, ketiga contoh iklan tersebut berisi ajakan dan juga kalau misalkan produk itu berisi keunggulan dari sebuah produk. Sekarang kita akan belajar menjelaskan sistem pencernaan pada serangga dan juga fungsinya. Di bawah ini ada contoh serangga yaitu belalang. Pada organ pencernaan belalang ada mulut, empedal, anus, tembolok, dan lambung. Pada mulut, makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Kemudian setelah mulut masuk ke tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara. Yang ketiga, setelah dari tembolok masuk ke empedal atau lambung pengunyah, yaitu tempat melumat dan menghancurkan makanan. Setelah dari lambung empedal
makanan tersebut masuk ke lambung, yaitu tempat mencerna makanan dengan enzim. Kemudian terakhir adalah anus, yaitu tempat pembuangan sisa makanan sebelum dikeluarkan. Menjelaskan sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Di sini ada gambar sapi, yaitu contoh hewan pemamah biak. Yang pertama, tentu saja ya, kalau makan berarti masuk dari mulut. Makanan yang masuk di mulut kemudian dikunyah, kemudian setelah dari mulut langsung masuk ke rumen. Dari rumen itu makanan masuk dari mulut ke dalam rumen, yaitu tempat menyimpan makanan sementara. Kemudian setelah dari rumen kemudian masuk ke retikulum. Di retikulum ini terjadi proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan juga penyaringan benda-benda asing. Karena sapi makannya adalah rumput, di mana rumput itu sendiri tidak bersih, kadang tercampur tanah, jadi perlu adanya fermentasi atau penguraian dan penyaringan benda-benda asing. Setelah dari retikulum kemudian masuk ke omasum. Di dalam omasum itu terjadi pencernaan makanan dan juga proses penghalusan makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Dari omasum makanan masuk ke dalam abomasum, atau nama lainnya adalah perut kitab, untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan sehingga bisa mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Maaf ralat ya, abomasum itu adalah nama lainnya adalah perut masam, bukan perut kitab. Kalau perut kitab adalah nama lain dari omasum. Berikutnya kita akan melihat sistem pencernaan pada ikan. Pada ikan, sistem pencernaan urut-urutannya yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sedangkan pada sistem pencernaan reptil terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian kloaka atau anus. Kemudian pada sistem pencernaan burung terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Sekarang kita menjelaskan sistem pencernaan pada mamalia, salah satunya adalah manusia. Yang pertama, mulut berfungsi menghancurkan makanan dengan gigi dan air liur. Dan kedua, kerongkongan berfungsi mendorong makanan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga, lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Yang keempat, makanan masuk ke usus halus yang berfungsi menyerap sari-sari makanan, yaitu vitamin, mineral, itu diserap di dalam usus halus ini. Yang kelima, yaitu usus besar, berfungsi menyerap air dan membuang zat-zat sisa. Kemudian yang keenam, anus berfungsi membuang sisa-sisa pencernaan. Anak-anak, coba kita perhatikan video berikut ini mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu mulut atau cavum oris dan rongga mulut. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Adapun yang membantu gigi dalam penghancuran makanan adalah saliva. Saliva disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Kelenjar air liur berperan untuk mengubah pati dalam makanan menjadi gula dan juga mampu melunakkan makanan. Setelah itu, dengan bantuan lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan ke dalam esofagus. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap. Proses yang terjadi di dalam mulut adalah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses secara mekanik dilakukan dengan gigi dan lidah. Proses kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Makanan yang telah dihancurkan pada rongga mulut
dilanjutkan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan yang terjadi dalam kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltis. Makanan dari kerongkongan akan dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk-ngaduk makanan. Dinding lambung mengandung sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung yang berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri pada makanan dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Adapun enzim yang membantu juga yaitu enzim renin yang berfungsi menggumpalkan kasein yang terdapat dalam susu. Enzim renin dan pepsin menunjukkan dalam lambung terjadinya proses kimiawi. Selanjutnya akan diteruskan ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan paling panjang. Pada usus 12 jari bermuara pada saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya yaitu hati. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantuk empedu. Dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu dan zat warna bilirubin. Makanan-makanan yang telah dicerna dan sekarang siap untuk diserap ke dalam darah. Penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat villi atau jonjot-jonjot usus yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Dinding-dinding villi mengandung kapiler darah dan kapiler limfe. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepar ke hati, dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersamaan dengan sel-sel darah merah. Sari-sari makanan yang mengandung nutrisi disebarkan ke seluruh tubuh dan akan menjadi energi pada tubuh. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan makanan menjadi feses. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju ke rektum. Otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila feses sudah siap dibuang. Nah, seperti itu tadi anak-anak video pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Sekarang kita lanjutkan untuk materi menjelaskan tangga nada mayor dan tangga nada minor pada lagu. Coba perhatikan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor berikut. Lagu tangga nada mayor dinyanyikan dengan riang. Selain itu juga dinyanyikan dengan bersemangat dan juga diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan lagu pada tangga nada minor dinyanyikan dengan khidmat, bersifat sedih dan kurang bersemangat, serta diawali dan diakhiri dengan nada la. Coba perhatikan contoh lagu bertangga nada mayor berikut yang berjudul Maju Tak Gentar.
contoh lagu yang bertangga nada mayor, coba kita lihat juga contoh lagu yang bertangga nada minor berikut. Syukur aku sembahkan kehadirat-Mu, Tuhan. Nah, seperti itu anak-anak, tadi contoh lagu yang bertangga nada minor, yaitu salah satunya adalah lagu Syukur. Masih banyak lagi lagu-lagu yang dinyanyikan dengan tangga nada minor, contohnya Bagimu Negeri, kemudian Himne Guru, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.